Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini Allah masih tetap memberikan nikmat kepada kita semua, memberikan kesehatan lahir batin, memberi kekuatan serta memberikan kesempatan untuk hadir lagi bersama-sama dalam rangka belajar tetap kuliah meskipun lewat YouTube. Terima kasih YouTube. Ya, baik ananda sekalian, sesuai dengan kontrak perkuliahan kita atau acara perkuliahan kita di SAP itu sudah ada materi hari ini, yaitu implementasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kita bagi 3, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita terhadap Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Ya. Yang ketiga itu akhlak kepada selain manusia. Ya, termasuk binatang, alam sekitar. Pokoknya yang ada berinteraksi dengan diri kita, itulah yang ketiga. Baik. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu suatu sifat atau perilaku yang sangat istimewa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini dari yang tidak ada menjadi ada? Dan bukan cuman itu, setelah diadakan, disiapkan segala fasilitas, dilengkapi dengan panca indera yang sangat luar biasa. Disiapkan udara tanpa perlu dibeli. Ya. Jadi kira-kira begitu baiknya Tuhan kepada kita, apa tanda terima kasih kita kepadanya? Ya. Tentunya sebagai orang beriman bersyukur. La in sakartum la adidanakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Sekiranya engkau bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya kutambahkan. Demikian kata Allah. Wala in kafartum, dan kalau kalian ingkar atau kufur, inna adzabila syadid, sungguhnya asapku sangatlah pedih. Jadi intinya di sini ya bersyukur. Apa caranya bersyukur? Ya lewat ibadah. Sebagai tanda terima kasih itu, misalkan kita sholat, ya itu tanda terima kasih kita, tanda kesyukuran kita. Jadi terlepas daripada memang kewajiban, makna lain daripada ibadah itu adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, sebentar kita diskusi ya. Sebentar ada diskusi. Biar menarik gitu. Kemudian akhlak kepada sesama manusia. Wah, ini hebat lagi nih. Bagaimana hubungan kita ini, perilaku tindakan kita ini terhadap sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tentu terjadi bermacam-macam yang harus kita pahami, yang harus ada ilmu untuk bisa saling memahami. Ya. Tentu anak kuliahan, beda-beda suku, beda-beda ras, bangsa, ya, bahasa, Bhinneka Tunggal Ika. Ini mesti diperbaiki akhlak itu, diperbaiki cara-cara kita berhubungan
baik. Ya, sehingga kita betul-betul memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Khairun nas manfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah bermanfaat terhadap sesamanya manusia. Ya, lebih-lebih lagi ini yang ketiga ini, ya, akhlak kepada makhluk selain manusia. Ayo, saya mau coba mengangkat satu kisah. Ini sangat menarik ini menurut saya nih. Kita mulai ya, ada kaitannya dengan akhlak ini. Kita bisa temukan ini ayat di surah An-Naml ayat 15 dan seterusnya. Kita mulai ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa warisa Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nas ulimna muntikat tayri wa utina min kulli syai' inna hada lahuwal fadlul mubin. Wa husira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuza'un hatta iza atau ala wadin namal qalat namlatu ya ayyuhan namalu dakhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya, cukup kita artikan ya. Dan sungguh telah kami memberikan Daud dan Sulaiman ilmu. Keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami atas kebanyakan dari hamba-hambanya. Artinya dia bersyukur kepada Allah. Daud dan Sulaiman. Itu Daud bapaknya Nabi Sulaiman yang memang ilmunya mampu melunakkan besi. Ya. Dia bisa ya. Pokoknya dia remas-remas saja itu besi. Oke. Selanjutnya nanti ini dalam ayat wa husira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins, dihimpunkan untuk Sulaiman bala tentara dari jin, manusia dan burung. Wah, jadi nabi terkaya, dia hebat, dia memimpin pasukan yang super power menurut saatnya. Dan mungkin juga kalau sekarang ini ada tentara dari jin, tentara dari yang terbang-terbang tidak kelihatan itu. Wah, aduh, luar biasa ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Ini ada di ayat berikutnya itu, di ayat 19, wa qala rabbi, dan berkata Sulaiman, Tuhanku ilhamkan kepadaku, ausi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nah, inilah akhlaknya seorang hamba terhadap Allah dalam Al-Quran nih.
agar aku bersyukur atas segala nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepada aku. Ajarilah aku ya Allah untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada aku. Ini perlu dicontoh ini untuk anak-anakku yang mahasiswa ya. Dan kita semua, saya kira kita semua, siapapun. Terkadang ada orang diberikan gagah, kuat, hebat, kaya raya, pangkat jabatan telah dimiliki, ya banyak sekali harta bendanya, sehingga banyak orang kagum kepadanya. Lupa bersyukur kepada Allah. Artinya lupa daratan, padahal di darat tinggal. Jangan ada begitu ya. Tidak boleh lupa daratan. Ini buminya Allah. Ya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu dalam hamba-hamba-Mu yang saleh. Itu permintaannya Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya mau kasih tahu kepada Ananda, kalau mau tidak miskin, amalkanlah doa ini dan praktekkan. Inilah doanya, ya. Nah, bisa diamalkan, dibaca-baca, insya Allah tidak akan miskin dan tidak akan lupa daratan. Coba. Nah, sekarang kita bagaimana aplikasinya terhadap binatang? Nah, ini menarik lagi. Wa tafaqqadat thayrah. Dan dia memeriksa burung. Tentara burung, pasukan burung dia periksa. Karena sudah dalam riwayat itu sudah dikumpulkan tentara jin, tentara manusia, pasukan angkatan darat, angkatan udaranya mau dikumpul ini, dan angkatan lautnya. Ya, ini ya, saya itu masuk di tempatnya Kostrad. Kostrad itu apa sih? Pokoknya kesatuan tentara yang angkatan darat, ya, dari angkatan darat. Di situ kita taruh, di situ kita salat berjamaah. Makanya saya bernyanyi, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setiap saat siap sedia mempertahankan negara Republik Indonesia. Biar corona tetap dia datang, salat berjamaah tarawih juga. Itu. Ini jadi maaf ini. Coba kita kembali nih. Akhlak terhadap binatang. Maliaral hudhud. Kenapa tidak kulihat itu pimpinannya hudhud? Mana itu hudhud? Karena dia itu ada komandan tertingginya, ada ya, hudhud lah itu. Mana maliaral hudhud? Tidak ada kulihat itu hudhud. La u'azibannahu 'adaban syadida aw la asbahannahu. Sungguh aku akan menyiksanya siksaan yang keras, atau sungguh aku akan sembelih dia, kopaknya kupotongin. Ini berani-beraninya ini, mantang-mentang diangkat sebagai pimpinan lantas tidak menghadiri. Ini pimpinan raja di atas raja ini. Sulaiman itu raja di atas raja. Nah, ini ada mau coba-coba ini. Satu ini pasukan ini yang tidak beres ini. Apa yang terjadi? Famakasa ghayra ba'idin faqala hattu bima lam tuhit bihi
wajituka min saba'in binaba'in yakin. Maka datanglah. Siapa yang datang? Burung hudhud. Faqala, lalu ia berkata, aku telah mengetahui dengan apa yang tidak kamu ketahui. Wah, ini ada informasi ini. Apa kata dia? Min saba'in binaba'i yakin. Dari negeri Sabah dengan berita yang yakin, berita yang nyata. Apa di negeri Sabah? Ada Ratu Balkis yang cantik dan dia perawan cantik. Tidak ada yang berani sentuh-sentuh atau lamar dia karena dia juga kaya raya. Dia cantik sekali. Ini pintar juga ini ternyata burung-burung ya. Kalau rajanya suka wanita atau ya orang cantik, dia langsung bilang pokoknya ya, ini wajadtum ra'atan, sungguh aku menjumpai wanita, yaitu Ratu Balkis. Ini ada dalam Al-Quran ya, Ananda bisa telusuri, baca kembali. Tamlikuhum wa autiyat min kulli syai'in walaha arsun azim. Dia diberi dari segala sesuatu, kaya juga. Wah, begitu mendengar kaya, Nabi Sulaiman tergetar hatinya. Wah, ternyata ada yang saingan saya ini. Oke. Tapi apa? Singgasananya yang besar, dia memiliki satu kekurangan, yaitu dia tidak beriman. Oke, apa pendekatannya Nanda? Di sini saya mau tarik kesimpulan bahwa sekalipun kita raja, sekali pangkat jabatan tinggi, tapi tetap menyembah Allah. Itulah akhlak kita kepada Allah. Tetap bersandar kepada Allah yang mengatur. Sedikit saja Allah itu mau berhentikan dengan sendirinya, selesailah kita. Nah, terhadap sesama manusia tadi itu bagaimana seorang Nabiullah ya yang memerintah pasukannya manusia itu dengan penuh kebijaksanaan, sekalipun terhadap pasukannya yang ini binatang. Coba lihat hatta iza atawadin namal, ketika dia berada di sebuah bukit dan dia melihat dan mendengar semut, rajanya semut. Apa kata raja semut? Ya ayuhan namal, hai sekalian rak semut, hulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimana wa junuduhu wa hum la yas'urun. Masuklah kalian ke dalam lubang-lubangmu agar supaya ini pasukan tentara Sulaiman yang terdiri daripada pasukan berkendaraan ini diinjak kita. Ini ada kudanya, ada macam-macam di situ, pasukannya luar biasa. Diinjak, matilah kita. Masuklah. Apa kata Sulaiman? Stop! Jangan dulu bergerak, singkat dulu. Dengan kecepatan tinggi ini dilatih di pasukan ini, disuruh stop oleh Sulaiman, Nabi Sulaiman. Menunggu, memberi kesempatan kepada semut yang kecil. Kasih kesempatan. Kenapa dia kasih kesempatan? Karena dia dengar rajanya berkata, "Woi, diinjak kita. Masuk. Memerintah juga, kasihan rajanya itu semut yang kecil." Nabi Sulaiman fatabassama dahika min qawliha, tersenyum dan tertawa Nabi Sulaiman mendengar perkataan raja semut, mengatur juga pasukannya, kasihan. Coba lihat nak. Sungguh mulia. Ya. Coba lihat kalau kita seperti sifat ini. Wajar Nabi Sulaiman diberi kekayaan yang tidak ada samanya, baik di belakang maupun di depannya, tidak ada. Kenapa? Karena dia
akhlaknya mulia terhadap sesama manusia, terhadap Allah, dan terhadap lingkungannya. Ya, terhadap lingkungannya. Jadi kalau mau kaya, perbaiki akhlak ya. Insya Allah berhasil. Ya, berhasil. Sukses selalu nak. Mudah-mudahan kuliah kita ini bermanfaat. Ya, ada barakah dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.